Tragedi kebakaran besar di Los Angeles melahap hampir seluruh lingkungan perumahan. Namun sebuah keajaiban terjadi. Di tengah kobaran api yang menghanguskan, sebuah masjid tetap berdiri utuh. Dan di balik itu semua, ada kisah penuh haru tentang keluarga Anderson. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita simak cerita lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Novel Story. Kali ini, kita akan membahas sebuah cerita yang sangat menguras emosi dan penuh dengan keajaiban. Sebelum mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar ya. Kalau punya ide cerita seru, tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga tulis sholawat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi kita tercinta. Los Angeles, California, adalah kota penuh kehidupan. Gedung-gedung tinggi yang menjulang, jalanan sibuk dengan hiruk-pikuk kendaraan, dan masyarakat dari berbagai latar belakang yang hidup berdampingan menjadi ciri khasnya. Namun, siapa sangka, pada suatu malam musim panas yang cerah, semua itu berubah menjadi mimpi buruk. Kebakaran besar yang bermula dari kawasan hutan di pinggiran kota dengan cepat menjalar ke permukiman padat penduduk. Angin kencang dari arah barat daya membawa kobaran api seperti monster raksasa yang melahap segala sesuatu di jalannya. Penduduk setempat awalnya hanya mencium aroma asap samar di udara. Namun, beberapa jam kemudian, langit berubah menjadi oranye menyala, dan suasana mendadak berubah mencekam. Sirene pemadam kebakaran meraung-raung, membelah malam yang dipenuhi teriakan panik penduduk yang berusaha menyelamatkan diri. Api yang bergerak begitu cepat membuat banyak orang tidak sempat membawa harta benda mereka. Ada yang hanya sempat menyambar dokumen penting, sementara yang lain bahkan keluar rumah hanya dengan pakaian di badan. Di salah satu sudut lingkungan yang terdampak, terdapat keluarga Anderson yang tinggal di sebuah rumah sederhana. George Anderson, seorang veteran perang berusia 75 tahun, tinggal bersama istrinya Martha, yang kini kesulitan berjalan akibat artritis. Putri mereka, Emily, seorang perawat rumah sakit, baru saja kembali dari shift malam, sementara cucu mereka, Ethan, yang baru berusia 8 tahun, sedang bermain dengan mainannya di ruang tamu. Mereka tidak menyadari bahwa dalam hitungan jam, rumah yang penuh kenangan itu akan menjadi abu. Ketika api mulai mendekati rumah mereka, suara ledakan dari tangki gas di kejauhan membuat Emily terbangun dari tidur singkatnya. Ia segera berlari ke jendela dan melihat kobaran api yang semakin dekat. "Ayah, Ibu, kita harus keluar sekarang!" teriaknya panik, membangunkan George dan Martha. George dengan cepat menggendong Ethan, sementara Emily membantu ibunya turun dari tempat tidur. Namun, langkah mereka terhenti saat pintu depan rumah tiba-tiba terpukul oleh angin panas yang membawa pecahan kaca dan serpihan kayu terbakar. Api sudah begitu dekat, membuat jalan keluar hampir mustahil. George, dengan insting pelindungnya, berusaha mencari jalan lain melalui jendela belakang, namun menemukan bahwa api juga telah menghalangi jalan tersebut. Situasi menjadi semakin mencekam ketika Martha, yang sulit berjalan, mulai kehabisan napas karena asap pekat yang menyelimuti ruangan. Aku tidak bisa bergerak," katanya dengan suara gemetar. Emily mencoba menenangkan ibunya sambil berusaha mencari kain basah untuk menutupi wajah mereka. Ethan mulai menangis ketakutan, memanggil-manggil ibunya untuk segera menyelamatkan mereka. Di tengah kekacauan itu, George menyadari bahwa waktu mereka hampir habis. "Emily, bawa ibumu keluar. Aku akan membawa Ethan," teriaknya, mencoba mengarahkan keluarganya menuju pintu yang sudah mulai hangus terbakar. Di sebelah rumah keluarga Anderson, berdiri sebuah masjid kecil bernama Masjid Al-Hidayah. Masjid ini, meskipun sederhana, adalah tempat yang penuh makna bagi komunitas Muslim di daerah tersebut. Bangunannya terbuat dari bata kokoh, dengan kubah kecil di atasnya, dan dikelilingi oleh taman kecil yang sering digunakan anak-anak untuk bermain setelah salat. Malam itu, masjid sepi karena kebanyakan jamaah sudah pulang usai salat Isya. Namun, Imam Ahmed, seorang pria paruh-baya yang bijaksana, masih berada di dalam masjid, menyelesaikan doa malamnya. Ketika ia mendengar suara sirene dan melihat cahaya oranye yang menyala dari arah jendela,
Ia segera keluar untuk melihat apa yang terjadi. Pemandangan yang ia saksikan begitu mengerikan. Kobaran api sudah begitu dekat, dan rumah-rumah di sekitar masjid mulai terbakar satu persatu. Imam Ahmed segera mengambil langkah cepat. Ia membuka pintu masjid lebar-lebar dan menghidupkan lampu sebagai tanda bahwa siapapun yang membutuhkan perlindungan bisa masuk ke masjid. Ia juga mengambil selang air kecil dari taman masjid untuk mencoba membasahi sekeliling bangunan, berharap itu bisa mencegah api merambat. Di saat yang sama, ia melihat ke rumah keluarga Anderson dan menyadari bahwa ada seseorang di dalam yang sedang terjebak. Imam Ahmed tidak berpikir dua kali. Ia melilitkan kain basah ke wajahnya, membawa ember air kecil, dan berlari menuju rumah tersebut, meskipun panas api mulai membakar kulitnya. Imam Ahmed, dengan wajah tertutup kain basah, berlari menuju rumah keluarga Anderson tanpa memedulikan panas dan asap yang mengepul. Di dalam hatinya, ia hanya memiliki satu tekad, menyelamatkan siapapun yang masih terjebak. Saat mendekati rumah itu, ia mendengar suara lemah dari Martha yang memanggil, "Tolong, ada orang di sini." Suaranya nyaris tenggelam oleh gemuruh api yang semakin besar. Dengan hati-hati, Imam Ahmed mendekati pintu depan yang sudah hangus terbakar sebagian. Ia mencoba mendobraknya, tetapi panas dari api membuat gagang pintu sulit disentuh. Tidak menyerah, ia mengelilingi rumah dan menemukan sebuah jendela yang terbuka setengah. Dari sana, ia dapat melihat Martha yang terbaring di lantai, terbatuk-batuk karena asap pekat. Emily berada di sampingnya, mencoba menopang ibunya meskipun wajahnya sudah penuh dengan jelaga. "Pegang ini," teriak Imam Ahmed sambil melemparkan kain basah yang ia bawa kepada Emily. "Tutup hidung kalian dan jangan panik. Saya akan masuk." Dengan keberanian yang luar biasa, ia memanjat jendela itu dan masuk ke dalam ruangan yang mulai berasap tebal. Ketika sampai di sisi Martha, Imam Ahmed berusaha mengangkatnya, tetapi tubuhnya terasa berat. Emily membantu, meskipun napasnya mulai tersengal-sengal. Dengan susah payah, mereka berhasil membawa Martha ke dekat jendela. Saat Imam Ahmed keluar lebih dulu untuk menerima Martha dari Emily, sebuah bagian langit-langit di rumah itu runtuh, hampir mengenai mereka. "Cepat, naikkan dia," seru Imam Ahmed dengan nada tegas. Setelah Martha berhasil dikeluarkan, Emily mengikuti dengan susah payah. Semua ini terjadi hanya dalam hitungan menit, tetapi bagi mereka, rasanya seperti seumur hidup. Ketika Martha, Emily, dan Imam Ahmed berhasil keluar dari rumah, api sudah begitu dekat sehingga mereka harus menjauh secepat mungkin. George dan Ethan, yang sebelumnya sudah dievakuasi oleh tetangga ke area aman, melihat mereka dari kejauhan. George tidak bisa menahan tangis saat melihat istrinya yang terbaring lemah namun selamat. "Martha, kau selamat!" teriaknya sambil berlari ke arah mereka. Ethan, dengan air mata yang membasahi wajahnya, memeluk ibunya, Emily, dengan erat. Namun, di tengah kepanikan itu, ada sesuatu yang aneh. Meski rumah-rumah di sekitar terus dilahap api, Masjid Al-Hidayah tetap berdiri kokoh. Api yang tadinya terlihat begitu ganas seperti berhenti di depan taman masjid. Beberapa orang yang menyaksikan kejadian itu dari jarak aman merasa takjub. "Lihat itu, api tidak menyentuh masjid," seru seorang warga dengan nada penuh keheranan. Imam Ahmed, yang sedang duduk beristirahat sambil memulihkan napasnya, hanya bisa berdoa dalam hati. Ia tidak memiliki penjelasan ilmiah tentang apa yang terjadi, tetapi keyakinannya kuat bahwa ini adalah kuasa Allah. Bahkan, selang kecil yang ia gunakan untuk membasahi sekitar masjid seharusnya tidak cukup untuk menghentikan api sebesar itu. "Ini adalah rahmatnya," gumamnya pelan. Banyak warga yang mulai berkumpul di sekitar masjid, termasuk beberapa petugas pemadam kebakaran yang datang untuk memastikan bahwa api tidak merembet lebih jauh. Mereka semua dibuat kagum dengan kondisi masjid yang tetap utuh, sementara bangunan di sekitarnya rata dengan tanah. Peristiwa ini menjadi bahan pembicaraan yang penuh haru dan keheranan di antara para korban yang menyaksikannya. Ketika keadaan sedikit lebih tenang, keluarga Anderson berkumpul bersama di halaman masjid. Martha, meski lemah, tersenyum sambil menggenggam tangan suaminya. "Aku tidak tahu bagaimana aku bisa selamat," katanya dengan suara pelan.
George membalas dengan mata yang berkaca-kaca. Kita selamat karena Tuhan mengirimkan seorang malaikat untuk kita malam ini. Ia melirik ke arah Imam Ahmed, yang tersenyum penuh kerendahan hati. Emily, yang selama ini selalu berusaha tampil tegar, akhirnya menangis terisak-isak sambil memeluk anaknya. Aku benar-benar berpikir kita tidak akan keluar dari sana, ucapnya dengan suara bergetar. Ethan, meskipun masih terlalu kecil untuk sepenuhnya memahami situasi, ikut menangis sambil memeluk ibunya. Banyak warga di sekitar yang ikut menyaksikan momen haru ini. Mereka menyadari bahwa di tengah tragedi besar ini, masih ada keajaiban kecil yang memberikan harapan. Imam Ahmed, yang enggan disebut sebagai pahlawan, hanya mengatakan bahwa ia melakukan apa yang menurutnya benar. Ketika kita melihat seseorang membutuhkan bantuan, tidak ada waktu untuk berpikir panjang. Kita hanya harus bertindak, katanya kepada salah satu wartawan yang datang untuk meliput peristiwa tersebut. Setelah api padam, sisa-sisa kebakaran meninggalkan pemandangan yang memilukan. Jalanan yang dulu dipenuhi aktivitas kini dipenuhi reruntuhan dan abu. Keluarga Anderson, seperti banyak keluarga lain, kehilangan hampir segalanya. Rumah mereka, yang penuh dengan kenangan selama bertahun-tahun, hanya tersisa puing-puing hitam yang mengeluarkan bau hangus. Namun, di tengah kehilangan tersebut, mereka merasa beruntung karena nyawa mereka masih selamat. Martha, yang masih terbaring lemah di tempat pengungsian sementara, seringkali termenung mengingat kejadian malam itu. Mengapa kita selamat? Mengapa masjid itu tidak terbakar? Apa artinya ini? Tanyanya kepada George. Pertanyaan ini juga menggema di benak Emily, yang mulai merasa bahwa ada makna mendalam di balik peristiwa tersebut. Ia pun memutuskan untuk mengunjungi Masjid Al-Hidayah bersama Ethan. Ketika tiba di masjid, mereka disambut dengan hangat oleh Imam Ahmed dan beberapa jamaah yang sedang membersihkan area sekitar. Meski masjid tetap berdiri utuh, halaman dan taman kecilnya dipenuhi dengan abu dan sisa kebakaran dari rumah-rumah tetangga. Emily memanfaatkan kesempatan ini untuk berbicara dengan Imam Ahmed, menanyakan apa yang menurutnya menjadi alasan masjid tersebut tetap utuh. Ini adalah rahmat Allah, tanda kasih sayangnya, jawab Imam Ahmed. Kata-kata itu terasa sederhana, tetapi memberikan ketenangan di hati Emily. Di pengungsian, suasana mulai menunjukkan sisi kemanusiaan yang indah. Meski banyak orang dari latar belakang berbeda yang menjadi korban, mereka bersatu untuk saling membantu. Masjid Al-Hidayah menjadi pusat dari banyak aksi solidaritas tersebut. Komunitas Muslim setempat bekerja sama untuk menggalang dana, menyediakan makanan, dan mendistribusikan pakaian bagi para korban kebakaran, tanpa memandang agama atau suku mereka. Imam Ahmed mengorganisir kegiatan ini dengan bantuan para jamaahnya. Bencana tidak memilih siapa korbannya. Jadi, kita juga tidak boleh memilih siapa yang akan kita bantu, katanya dalam salah satu pertemuan komunitas. Emily, yang terinspirasi oleh semangat gotong royong ini, mulai bergabung sebagai relawan, membantu mendistribusikan bantuan kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan. Salah satu momen yang paling menyentuh terjadi ketika Ethan, yang biasanya pendiam, mulai bermain dengan anak-anak lain di masjid. Meski mereka tidak berbicara dalam bahasa yang sama, tawa mereka mencairkan suasana duka yang menyelimuti tempat itu. Martha, yang sebelumnya skeptis terhadap agama lain, mulai merasa ada hal yang istimewa di masjid ini. Mereka tidak hanya membantu dengan tangan mereka, tetapi juga dengan hati mereka, katanya kepada George. Masjid Al-Hidayah menjadi pembicaraan di seluruh kota. Banyak orang yang datang untuk melihat bangunan yang tetap berdiri kokoh di tengah kehancuran. Media lokal meliput kisah ini, menyebutnya sebagai keajaiban Al-Hidayah. Para arsitek dan ahli kebakaran bahkan mencoba mencari penjelasan ilmiah mengapa masjid itu selamat. Beberapa menyebutkan bahan bangunan yang kokoh, posisi geografis masjid yang terlindung dari angin, atau langkah preventif Imam Ahmed yang menyiramkan air di sekelilingnya. Namun, bagi banyak orang, terutama komunitas Muslim setempat, hal ini lebih dari sekadar kebetulan. George, yang sebelumnya lebih banyak menyimpan pikirannya sendiri, memutuskan untuk berkunjung ke masjid bersama Emily dan Ethan. Saat memasuki masjid, ia merasa ada kedamaian yang sulit dijelaskan.
Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, katanya kepada Imam Ahmed. Tapi aku merasa tempat ini memang dilindungi oleh sesuatu yang lebih besar. Imam Ahmed hanya tersenyum dan mengangguk. Masjid ini adalah rumah Allah, tetapi Allah juga mengajarkan kita untuk menjaga satu sama lain. Mungkin inilah caranya menunjukkan bahwa harapan selalu ada, bahkan di tengah kehancuran. George mulai memahami bahwa tragedi ini telah memberinya perspektif baru tentang kehidupan dan keyakinan. Kisah keluarga Anderson dan Masjid Al-Hidayah menjadi inspirasi bagi banyak orang di Los Angeles. Tidak hanya sebagai simbol keajaiban, tetapi juga sebagai pengingat akan pentingnya persatuan di tengah perbedaan. Setelah kebakaran, keluarga Anderson sering terlibat dalam kegiatan masjid, baik sebagai tanda terima kasih maupun karena mereka merasa telah menemukan komunitas yang tulus. Ethan bahkan mulai berteman dekat dengan anak-anak dari jamaah masjid, sering bermain bersama di taman kecil yang mulai diperbaiki. Aku merasa aman di sini, katanya polos kepada ibunya. Emily dan Martha, yang awalnya hanya datang untuk berterima kasih, kini merasa memiliki tempat baru untuk berbagi dan merenung. Bagi Imam Ahmed, peristiwa ini bukan hanya tentang keajaiban masjid yang selamat, tetapi juga tentang bagaimana bencana bisa membawa orang-orang lebih dekat. Kita mungkin kehilangan rumah, tetapi kita tidak kehilangan hati. Dan hati yang dipenuhi kebaikan akan selalu menjadi tempat perlindungan sejati, katanya dalam salah satu khutbahnya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa di tengah tragedi, selalu ada cahaya harapan. Kemanusiaan, rasa saling peduli, dan keyakinan kepada Tuhan bisa menjadi kekuatan terbesar yang membantu kita melewati masa-masa tersulit.